Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kalau kemarin kami sudah mereview first impression review Toyota Veloz, namun itu gelap-gelapan. Nah sekarang giliran Daihatsu Xenia secara terang-terangan. Terang soalnya. Ya, Xenia yang dulu banyak dipakai online, ya. Avanza juga banyak dipakai online karena dikenal reliability-nya, karena dikenal rear wheel drive yang dianggap bisa nanjak padahal sama-sama aja. Sekarang berbeda, ya. Tentu dengan tampilan yang lebih bagus, jauh lebih bagus, tapi sekarang front wheel drive, tidak rear wheel drive lagi. Sebenarnya front wheel drive itu banyak keuntungannya. Keuntungannya adalah transfer powernya tidak jauh ke belakang lewat kopel, gardan, kemudian belah dua. Enggak, kalau di sini dari gearbox langsung, di dalam gearbox itu sudah ada diferensialnya langsung ke roda depan. Ya itu jauh lebih efisien dibanding dengan ke belakang. Ya masalah bisa nanjak apa enggak. Sebenarnya yang dikhawatirkan bukan bisa nanjak, apakah dapat grip atau tidak, bukan bisa nanjak atau tidak. Ya, selama front wheel drive, rear wheel drive selama dapat grip bisa-bisa aja nanjak. Nah, Xenia moncongnya itu berbeda. Jadi Xenia, Avanza, Veloz semuanya moncongnya berbeda-beda. Veloz yang paling mahal, Avanza Xenia seperti biasa tuh saudara kembar. Menurut kami yang paling simple sebenarnya, tapi ini yang paling kami suka. Ini kami suka kesimpelannya itu. Walaupun ada kayak anehnya, ini kayak terlalu flat gitu ya. Tapi ini simple. Lebih nyaman dipandang. Dan kami suka garis merah ini. Garis merah ini jadi seperti apa ya? Xenia GTI. Karena Golf GTI itu biasanya ada garis merahnya. Ini Xenia dengan garis merah jadi Xenia GTI. Grillnya ada dua atas bawah. Di atas itu palsu ya, tidak bolong. Kalau yang di bawah banyak bolongnya. Jadi memang grill itu memang kadang-kadang buat keindahan, namun tidak membutuhkan angin banyak sehingga ditutup. Jadilah ini ditutup. Lampu depannya full LED. Ini LED semua, termasuk lampu sennya. Jadi semuanya ini LED. Ini malam Anda tuh bisa lebih terang. Namun kalau misalnya kita kena kabut, kita harus menyalakan lampu kabut. Ini tidak LED lampu kabutnya. Ini ada lubang-lubangan palsu juga, seakan-akan ini lubang. Nah ini warnanya purplish silver. Ini warna yang paling menarik, bagus. Jadi abu-abu agak ada ungunya. Walaupun ungunya nggak terlalu kelihatan, tapi ini abu-abunya bagus, jadi kayak mahal. Dan ini adalah Xenia tipe R CVT dan pakai ADS aksesoris Daihatsu apa itu ya. Ya jadi ini dengan aksesoris lip depan, side skirt, penting atau tidak ya mengubah tampilan sih. Jadi lebih sporty. Tapi ada 7 warna pilihan di Xenia. Ini warnanya. Di atas sini ada semacam sensor-sensor karena ini adalah Xenia yang pakai ASA. ASA itu bukan kayak ISO kamera gitu, enggak, bukan kayak film kamera gitu, enggak. ASA itu adalah Advanced Safety Assist dari Daihatsu. Ini dia ngelihat ke depan, memandangi depan biar nggak nabrak. Dan di pinggir-pinggir sini ini ada kamera-kamera ini, spion kanan, spion kiri. Moncongnya berkamera, berarti ada kamera 360. Kalau dilihat dari samping ini ya, ini ada garis tegas, gitu, lekukan yang tegas, ya bikin suatu Xenia menjadi lebih berotot. Nah, ini floating roof, nya hitam. Kemudian ini shark fin, ya seperti mau menyelam. Dia nggak ada spoiler-spoileran gitu. Ini adalah kuncinya mirip seperti kuncinya Rocky. Untuk kunci pencet logo Daihatsu-nya dan buka pencet ini. Udah simpel begitu doang. Dalam. Bannya pakai 195, tebal 60% dari 195 dan diameter velg 16 inch. 16 inch itu lumayan besar untuk ukuran mobil begini. Tapi mobil tuh sekarang tuh makin bertumbuh. Di belakang tentu dengan ban dan velg yang sama, tapi di dalamnya ini remnya remnya masih tromol. Yang dapat disk itu hanya Veloz.
Panjang total mobil ini 1, 2, 3, 4, 5 4.395 mm dan wheelbase-nya pas nih 2.750 mm. Ini agak lebih pendek dibanding dengan Expander. Tapi ground clearance-nya paling tinggi 205 mm ground clearance-nya. Belakangnya lampunya dari ujung ke ujung nyambung ya, tapi ini lampunya tidak nyambung ke tengah sampai ke logo. Kita nyalakan lampunya. Ya, lampunya hanya sampai sini, tidak sampai tengah. Bawah juga ini masih ada lubang-lubang palsu, ada mata kucing. Dan ada diffusernya, luar biasa. Diffuser yang hanya untuk gaya-gayaan sebenarnya. Ini lampu sennya dan lampu mundurnya juga sudah LED. Tit, 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 tit. Bagasinya kalau kondisi jok belakang dilipat, di bawah ada tempat-tempat, dongkrak, dan ini kalau dibuka untuk nurunin ban serep. Buat naro-naro, mungkin barang-barang apa gitu, kanebo gitu ya sini. Kita coba kalau misalnya semua joknya dilipat, jok row kedua dan ketiga. Apakah dia bisa rata lantai? Lumayan, nanjak dikit, tapi ini cukup rata. Bagus. Row ketiga, ini kalau direbahkan habis, ini masih lumayan lega. Enaknya masih bisa naruh stick golf, walaupun agak sempit tapi pas untuk satu stick golf. Lebarnya tuh cukup. Ini materialnya berbeda sekali dengan yang kemarin terakhir kami review. Ini belakang posisi nyetir kami dengan jok row kedua paling mundur, jarak dengkul sejengkal, luar biasa. Headroom banyak, luar biasa. Ada armrest, ada juga sama. Kita buka. Nah, ini proper armrest. Materialnya sama soalnya, depannya sama belakangnya seperti ini, cukup proper. Dan joknya ini tinggi, ada aksen merah juga, biar sama-sama eksteriornya. Kita bisa tidurin sampai seberapa jauh ya ini? Oh, bisa jauh loh, sejauh sampai mentok gini loh. Ini bisa konfigurasi santai gitu pasti. Apa yang terjadi kalau ini dimajukan habis? Tolong Rian, kita gaya bos-bos di belakang sini. Armrestnya ini jok row kedua tuh belah 60-40, tapi tengahnya senderannya 40-20-40, jadi 20 itu adalah porsi untuk armrestnya ini. Lega sekali kan. Joknya ini cukup menopang, tinggi, enak, dan masih bisa ditidurin sampai banget, sampai begini. Tidak aman ya nyetir kita jalan sambil tiduran sampai begini karena seatbeltnya tidak mengunci dengan baik ke badan, cuma kalau mau dilakukan bisa. Terus door panel ini semuanya satu material, plastik keras, sampai di sini pun plastik keras. Semuanya satu material, kecuali ini ada aksen silver ini. Ada bottle holder, cup holder, dan di tengah sini ada konsol yang belakangnya ada 2 buah colokan USB biasa. Ini sangat berguna sekali. Cuma 2. Jadi memang penumpang Anda itu bisa berantem rebutan kalau misalnya jalan bertiga. Kita lihat di row ketiga nih dapat USB juga nggak ya? Tidak. Ini dapat 12 volt power outlet di sebelah sini. Untuk penumpang row ketiga. AC. Lebih enak ngeliat nggak ada TV-nya ya. Bersih gini lebih enak. Ini AC ada gembungan gini, ya. Nah, AC-nya puter-puteran macam puter-puteran unik ini. Dan AC-nya kalau nyala, ini tuh buat kanan kiri. Ini buat mengarahkan, ya, mengarahkan dengan cara memantulkan ini. Unik caranya, unik sekali. Ini buat nyedotnya. Langsung di posisi nyetir kami tadi udah kami set sebelumnya. Buka aja deh, panas. Dashboardnya ya sama, semuanya sama. Tapi ini ada merah-merah nih, aksen merah ya. Lebih bagus pakai aksen merah gini, ya kan? Lebih berwarna gitu, ya berwarna merah. Tapi ada carbon fiber, karbonan palsu. Ya ini stiker carbon fiber yang seperti dijual Meteran dia stok aksesoris. Tapi ini nih, ini udah ada ngelupakan ngelopek gitu loh. Ya ini bukan kami yang ngerusakin ya, bukan pokoknya bukan aja. Kalau dinyalain tuh tengahnya ada tulisan Xenia, tanggal, dan MID di tengah. Tapi ini langsung nyala, kamera 360. Somehow kenapa dia langsung nyala ya? Kamera 360 nya kita tutup kan mati deh tuh. Setuju, I agree.
ada Android Auto dan Apple CarPlay, no device ya, memang nggak ada device yang tersambung. Ini kayak head unit integrated tapi nggak ada sambungan sama sekali ke mobilnya ya. Nggak ada informasi apa-apa yang dari mobil yang untuk ditampilkan di head unit. AC-nya tuh digital model Daihatsu, dia tidak pakai suhu, pakainya adalah bar begini untuk seberapa dingin kita ngeset freonnya. Terus tidak bisa mengubah arah juga, jadi arah semburan tuh tidak bisa diubah untuk ke defogger depan, ke muka, ke kaki, itu nggak bisa. Nah, harusnya mungkin tombolnya di sini nih, karena ada lambangnya sini, heran. Ya nggak bisa. Ini kayak di Rocky Race gitu loh. Terus ada 2 tombol kosong, nggak tahu apa nih. Mungkin defogger belakang atau nggak ada defogger belakang. Tidak ada defogger belakang. Ada tempat slot untuk kartu tol, ada start stop engine button yang berwarna merah, sporty sekali, sama aksennya sama ini. Audionya kita tes. Sebaiknya di-upgrade ya kalau beli. Karena ini nggak jelek-jelek amat, tapi sebaiknya di-upgrade. Gede loh layarnya, enak lihatnya. Ini kalau ke peta-peta gitu enak. Tadi sampai mana? Oh ya, ini ada tempat-tempat, kita langsung aja ke praktisan. Tempat ada satu colokan USB lagi di sini. Shifter PRND, karena ini CVT, jadi PRND aja. Kalau mau manual nih bisa manual shifting di sini, tidak ada pedal shift. Atau kita kanan aja, itu udah sport mode yang ngoper giginya di RPM lebih tinggi. Ini di bawah sini ada tempat lagi buat naruh apa ini? Handphone kali begini ya bener. Dan 12 volt power outlet di sini. Rem tangan otot. Ya somehow kami lebih suka rem tangan otot sih, lebih pasti gitu megangnya. Lebih pasti ngeremnya. Cuma ini nggak seperti tidak ada lapisan apa-apa nih, padahal plastik empuk, nggak empuk sih, plastik nggak keras-keras amat, cuma nggak enak pegangnya. Kayak harus berlapis kulit gitu, sama seperti setir tidak berlapis kulit, megangnya tuh seperti murah. Kemudian ini armrest plastik keras, dalamnya ada tempat-tempat lagi, bentuknya aneh ini kayak handphone Nokia zaman dulu nih bentuknya. Iya, Nokia berapa gitu. Tapi lumayan bisa berfungsi sebagai armrest. Ini pasti nanti suatu saat akan banyak yang menjual aksesoris ini, tutupnya diganti menjadi yang lebih empuk, pakai empuk-empuk, kulit-kulitan palsu. Pasti ada nanti suatu saat. Nah, kemudian door panel depan juga sama nasibnya dengan yang di belakang, keras dan ada aksen silvernya. Kaca auto down apa enggak? Yes, auto down. Auto up atau enggak? Auto up. Hanya untuk driver side saja. Di sebelah sisi kanan ada cup holder yang ada di depan lubang AC sehingga bisa mendinginkan minuman Anda. Nah, setir jempol kanan hanya tombol untuk trip meter untuk ngeriset dan trip A trip B, sebelah kiri untuk urusan audio. Lampu di combination switch sebelah kanan, tidak ada autonya, switch fog lampnya juga di sini. Ini wiper depan dan belakang termasuk washernya. Instrumen clusternya agak berbeda ya. Ya begini. Kalau yang lebih mahal tentu dia pakai layar besar gitu ya. Kalau ini ya cuma 2 jarum dan tengah MID besar, berwarna MID-nya tapi tidak bisa diatur apa-apanya sama sekali ya. Oke, di sini tengah bisa jam. Di bawahnya ini untuk asanya, asa mungkin apa namanya? Iya, asanya. Ini pesan ya, pesan-pesan error biasanya nongolnya di sini. Terus nah ini konsumsi 0 km per range-nya tinggal 3 km lagi bensinnya habis. Average speed dan trip time-nya juga ada. Kembali ke jam lagi. Ya lumayan lah, ada yang bisa diubah-ubah. Oke, kita ke sisi kanan. Letak banyak tombol-tombol ada di sisi kanan. Di sebelah kanan sini ada satu tombol besar. Kalau dipencet untuk menghidupkan round view monitor. Nggak tahu ini head unit itu seperti integrated sama mobilnya, tapi kenapa tombol ini terpisah dan ini tombolnya seperti tidak dibuat oleh yang bikin mobilnya gitu. Ini tombol ini juga nih ada tombol ion. Ini untuk mengaktifkan ini apa? Ion pembersih gitu loh. Ada traction control, stability control sini dan ada tolak balanya, asanya. Ini kalau kita pencet untuk mematikan asanya, ada segala macam-macam nih asanya. Nih. Ya, ada banyak. Fitur tolak bala yang mudah-mudahan tidak terpakai tapi sangat berguna sekali apabila terpaksa harus terpakai. Ya, di bawah ada tempat-tempat lagi ngumpet. Oke, sekarang posisi duduk. Lihat ini joknya. Joknya tuh bisa naik turun. Ya, tapi depan nggak bisa dinaik turunin, cuma udah lumayan duduknya cukup enak, joknya juga cukup enak, menyangga badan dengan baik. Masalahnya di setir itu walaupun bisa tilt tapi tidak bisa teleskopik ya, kami ingin agak sedikit lebih dekat lagi. Walaupun sebenarnya ini posisinya sekarang udah cukup oke kalau menurut kami ya.
ini jaraknya sudah cukup oke. Tapi kalau bisa diatur teleskopiknya jauh lebih baik dibanding dengan ini. Ini tuh kayaknya kemarin kalau misalnya di Veloz itu dia posisi yang paling ditarik tuh ini. Kayaknya ya. Lacinya cukup dalam ya, tapi bukaannya kecil sekali. Ini ada tempat naruh-naruh handphone segala macam. Ini sangat berguna. Door panel bisa naruh 2 botol kantongnya dan bisa naruh macam-macam sini. Di sini juga bisa naruh macam-macam lagi. Oh, spion auto retract loh ini. Spionnya auto retract. Wow. Oke, sekarang kita coba jalan. Coba ini lampunya posisi mati. Apakah kalau kita masukin D dia ada DRL ataukah memang sudah menyala dari tadi DRL-nya? Wah, kenceng ya, enggak sih. Sebenarnya kita cuma nyoba nyetir di dalam sini aja, area sini ya. Nggak tahu empuk apa enggak. Yang pasti ini platformnya itu adalah DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Radius putarnya kelihatannya oke. Ini radius putarnya itu 4,9 meter. Jadi seharusnya ini oke sekali, bisa masuk nyelip-nyelip di medan-medan yang sempit, masuk-masuk gang. Karena lebarnya ini nggak seberapa ya, mobil mini MPV, apa sih? LMPV, low MPV, kamera 360. Parking sensor lengkap. Nah ini posisi duduknya, dashboardnya berasa agak rendah ya, tapi ini sebelah sini agak meninggi. Kita tidak bisa ngeliat kap mesinnya. Nah ini kayak di Rocky Race juga, di sini ada indikator roda kita ngarahnya kemana, arahnya belok kanan tuh dia belok juga. Kami agak kurang ngerti fungsinya apaan, tapi itu ada. Dan nyetir ini tidak seperti nyetir Xenia zaman dulu, zaman Xenia begitu ya. Ini kita agak rendah posisi duduknya, posisinya agak di bawah, jadi kita ngerasa mobil ini agak sedikit lebih besar dibanding dengan aslinya. Ini gimana caranya? Test drive macam apa ini? Kita harus test drive yang proper ya. Nanti di Gias tuh katanya ada mobil test drive. Kita bisa tes Xenia baru dengan yang lebih proper medannya. Nah ini hanya di training center yang kita nggak ngumpet-ngumpet tapi ngerjakannya. Overall mengenai Daihatsu Xenia yang baru merupakan mobil yang tepat apabila Anda bosan dengan Xenia Anda yang lama dan ingin mengubah gaya dari rear wheel drive ke front wheel drive. Ini mesinnya sama, kita buka. Ini mesinnya sama, 2NR seperti Xenia sebelumnya, tapi ditempel ke gearbox CVT. Pasti lebih hemat dibanding dengan Xenia sebelumnya, pasti. Dan bodinya kemungkinan besar malah lebih ringan karena Xenia sebelumnya itu di belakang ada semacam frame lagi untuk mendukung untuk platform sisi belakangnya. Kalau ini enggak, ini adalah full monocoque dengan mesin 1500 cc CVT. Overallnya kok ngebahas mesin ya? Ya udah, semua ini adalah opini pribadi kami, tim Motomobi, tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Kurang. Tipis. Terima kasih telah menonton.